hindari orang-orang yang banyak menguras kesabaran kita, banyak nyakitin hati kita, banyak kamuflasenya. Di depan terlihat manis, di belakang ternyata nusuk. Di depan ucapannya baik-baik aja, di belakang ternyata jelek-jelekin kita. Batasin diri dalam pergaulan. Belajar untuk menghindari mereka, tapi tetap dengan cara-cara yang elegan. Gimana cara yang elegan itu? Tetap jaga jarak, ketemu seperlunya aja, bicara seperlunya aja, dan bahkan tombol unfollow, unsubscribe, dan blokir itu ada sebagai opsi di sosial media agar kita menjaga kewarasan diri kita. Tetap waras, jaga kesehatan mental. Tetaplah merendah, biarlah yang tinggi itu doa, usaha, dan baik sangkanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berproseslah tanpa sepengetahuan orang lain. Lakukanlah itu semua dengan setulus-tulusnya, hanya berharap kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuluslah ketika kita menolong kepada sesama, dan fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kita, yakni ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita suka baca status teman terus tiba-tiba kita tersinggung, terus tiba-tiba kita suka pamer banget sih. Yang harus dibenahi bukan dia, tapi hati kita. Kenapa kok dikit-dikit kita buruk sangka sama orang lain? Boleh jadi dia lagi memotivasi kita, atau boleh jadi itu memang cara dia mengambil bahagianya. Silakan aja. Apalagi sekarang zaman sosial media sudah jadi waki itu artinya realitas. Siapapun berhak, karena itu dinding dia, karena itu wall dia, karena itu akun dia. Mengingatkan boleh ya, tapi kita nggak punya sedikit pun memaksakan kehendak. Baik sangka, jaga hati, hindari. Kalau memang kita ngerasa statusnya ini pamer, ya sudah, cukupkan saja, nggak usah dilihat. Dikayakan bukan berarti dimuliakan. Sedang miskin bukan berarti dihinakan, tapi yang mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kaya bukan berarti lagi dimuliakan, miskin bukan berarti lagi dihinakan. Kadang manusia sih bilang gitu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kapan waktu manusia itu disempitkan rezekinya, sedang gak seperti biasanya. Wah, biasanya omsetnya sekian, tiba-tiba gak sebanyak sebelum-sebelumnya. Allah nih lagi menghinakan saya. Enggak, ini mah tentang siapa dengan apa yang Allah titipkan, siapa yang makin dekat kepada Allah. Sekarang, sepahit apapun yang terjadi, terima aja dulu. Karena apapun yang terjadi, pasti itu karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Allah ingin mengganti yang lebih baik dari yang kita rencanakan, dan Allah pasti akan memberi hadiah kejutan surprise untuk kita selama kita terus baik sangka sama Allah. Jangan pernah salahkan siapapun, berhenti untuk overthinking kepada apapun. Yakin apapun yang terjadi itu pasti yang terbaik dari Allah untuk bantuan Allah itu datang gak selalu berbentuk uang. Kadang bantuan Allah datang disehatkannya badan kita, sakinah mawaddah warahmahnya keluarga kita, solih-solihahnya putra-putri kita, pengertiannya mertua kita, dan kadang Allah karunia kita rezeki lewat situ. Dan bukankah itu lebih mahal dari uang yang selama ini kita pinta? Kita butuh uang, benar. Gak ada manusia yang hidup di dunia ini gak butuh uang. Tapi ingat selalu, Allah selalu tahu apa yang kita butuh. Hari ini yang sedang terluka, itu karena sedang Allah siapkan bahagia. Hari ini yang sedang sedih, itu karena Allah sedang siapkan gembira. Mau seperti apapun yang terjadi, mau sebagaimanapun yang kita alami, tetap takdir Allah tidak pernah keliru. Karena ditulis oleh Allah, Zat yang maha bijaksana. Semakin kita ingin berubah jadi hamba yang lebih baik, maka semakin hebat ujian yang akan datang mendekat. Itu semua bukan karena Allah gak sayang sama kita, tapi justru karena saking sayangnya Allah kepada kita.